Oke, baik. Kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini dengan pertemuan yang ke-8 dengan judul Proses Sidang Pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam proses sidang pertama PPKI, sebelum menetapkan hasil keputusan, ada beberapa perubahan dari rancangan awal, antara lain: 1. Istilah hukum dasar menjadi Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kata mukadimah dalam Piagam Jakarta diganti dengan kata pembukaan. Yang ketiga, kalimat dalam satu hukum dasar menjadi dalam satu undang-undang dasar. Dan yang keempat, dalam Piagam Jakarta pada alinea yang keempat terdapat rumusan Pancasila, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kelima, pada alinea keempat, sila kedua berbunyi menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang keenam, bahwa pada pasal 6 ayat 1, presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Dan pada pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan melalui dua tahap. Yang pertama ialah pengesahan pembukaannya, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan yang kedua pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan, yaitu tujuan negara, bentuk negara, dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. PPKI dalam sidang yang kedua tanggal 19 Agustus tahun 1945 menghasilkan 2 keputusan, yaitu pembentukan 12 departemen beserta para pejabat kementeriannya. Yang kedua, pembagian wilayah negara Indonesia menjadi 8 provinsi beserta penetapan gubernurnya. Yang berikutnya ialah sidang ketiga PPPKI, bahwa pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 PPKI bersidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia yang berfungsi sebagai badan pembantu dan penasehat presiden. Yang kedua, menetapkan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal yang diketuai Soekarno. Dan yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat yang kelak berfungsi sebagai Tentara Nasional Indonesia. Kemudian penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam penjelasannya itu ada 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Yang pertama, Rechtsstaat, artinya negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Machtstaat. Yang kedua, sistem konstitusional, artinya pemerintah berdasarkan atas konstitusi atau hukum dasar yang tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tak terbatas. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR. Yang kedua atau yang berikutnya ialah bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara adalah presiden di bawah majelis. Dan yang berikutnya ialah presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
Dan yang berikutnya, Menteri Negara berfungsi sebagai pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan yang terakhir adalah bahwa Kepala Negara memiliki kekuasaan tak terbatas. Undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia adalah sejak kita merdeka adalah yang pertama periode awal kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember tahun 1949 berlaku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Periode yang berikut ialah periode Republik Indonesia Serikat, berlaku tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1980. Berlaku Undang-Undang Dasar RIS. Periode Demokrasi Liberal tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959 berlaku Undang-Undang Dasar sementara. Dan periode demokrasi terpimpin tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai dengan sekarang berlaku kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah diamandemen beberapa kali. Yang pertama ialah pada tahun 1999, yang kedua pada tahun 2000, dan yang ketiga pada tahun 2001, dan yang keempat ialah tahun 2002. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bisa belajar dengan baik di rumah, dan sebagai tugas untuk dikerjakan dan dikirim melalui dengan aplikasi Classroom adalah bahwa sebagai hukum dasar negara, jelaskan mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh diubah. Demikian, terima kasih dan salam sehat.